akan dibacakan oleh saya, Adistia Rosal Tasawut. Eksempel 3. Bahan kimia di kolam. Pertimbangkan kolam yang awalnya berisi 10 juta galon air tawar. Air yang mengandung aliran kimiawi yang tidak diinginkan mengalir ke dalam kolam yang kecepatan 5 juta gal per tahun. Dan campuran dalam aliran bolak-balik di sekitar Merate. Buat model matematis dari proses aliran ini dan tentukan jumlah bahan kimia dalam kolam setiap saat. Plotkan solusi dan jelaskan kata-kata evolusi dalam konsentrasi yang akan datang. Masih pada sampel 3, karena aliran air yang masuk dan keluar adalah sama, jumlah air di kolam tetap konstan 107 gal. Biarkan saja terukur beberapa tahun dan kimiawi dengan Kt meteran. Contoh ini sama dengan contoh 1 dan prinsip aliran atau aliran yang sama berlaku adalah dq per dt sama dengan nilai masuk kurang nilai keluar. Masih sampel 3 di mana nilai masuk dan nilai keluar mengacu pada tingkat di mana bahan kimia mengalir masuk dan keluar dari kolam masing-masing. Tingkat di mana bahan kimia masuk diberikan oleh nilai masuk sama dengan buka kurung 5 kali 10 pangkat 6 gal per YR buka kurung 2 tambah sin 2T tutup kurung G per gal persamaan 18. Konsentrasi bahan kimia di dalam kolam adalah Kt per 107 G per gal sehingga laju aliran keluar adalah nilai keluar sama dengan buka kurung 5 kali 10 pangkat 6 tutup kurung gal per YR buka kurung siku Kt per 10 pangkat 7 tutup kurung siku G per gal sama dengan Kt per 2G per YR persamaan 19. Nah, dengan demikian kita mendapatkan persamaan diferensial pada persamaan 20 yaitu dq per dt sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 dikali 2 tambah sin 2t kurang qt per 2 di mana setiap suku memiliki satuan g per yr. Nah, untuk membuat koefisien lebih mudah untuk dikelola, lebih mudah untuk memperkenalkan variabel dependen baru yang kita definisikan oleh Q kecil t sama dengan Q besar t per 10 pangkat 6 atau bisa juga Q besar T sama dengan 10 pangkat 6 kali Q kecil t. Nah, ini berarti QT diukur dalam jutaan gram atau megagram. Nah, jika kita membuat substitusi ini pada persamaan 20, maka setiap persyaratan berisi faktor 10 pangkat 6 dapat dibatalkan. Nah, jika kita tidak mentransposisi QT ke sisi kiri persamaan, maka kita mendapatkan persamaan 21 yaitu dq per dt tambah setengah Q sama dengan 10 tambah 5 sin 2t. Nah, karena awalnya tidak ada bahan kimia di kolam, maka kondisi awalnya itu bisa kita tuliskan di persamaan 22, yaitu Q0 sama dengan 0. Nah, di persamaan 21 tadi itu adalah linier, meskipun sisi kanan adalah fungsi waktu dan koefisien Q adalah konstan. Dengan demikian, faktor integrasinya adalah E pangkat T per 2. Mengalihkan persamaan 21 dengan faktornya dan mengintegrasikan hasil persamaan, kita peroleh solusi umum sebagai berikut, yaitu Qt sama dengan 20 kurang 40 per 17 cos 2T tambah 10 per 17 sin 2T tambah CE pangkat minus T per 2. Nah, karena kondisi awal pada persamaan 22 tadi yang mengatakan Q0 sama dengan 0 menuntut C sama dengan minus 300 per 17, maka solusi dari masalah nilai awal pada persamaan 21 dan 22 yaitu terdapat pada persamaan 24. Itu didapat dari persamaan 23 dengan mengganti C, C-nya itu kita ganti menjadi minus 300 per 17, sehingga kita dapatlah solusi dari masalah nilai awal itu pada persamaan 24 yaitu Qt sama dengan 20 kurang 40 per 17 cos 2T tambah 10 per 17 sin 2T kurang 300 per 17 E pangkat minus T per 2. Nah, sebuah plot dari solusi pada persamaan 24 ditunjukkan pada gambar 2.3.3 di slide selanjutnya bersama garis Q sama dengan 20. Nah, istilah eksponensial pada solusi adalah penting untuk T
tapi itu berkurang dengan cepat saat T meningkat. Nah, kemudian solusi terdiri dari osilasi. Ini disebabkan oleh istilah dari sin 2T dan cos 2T tentang tingkat konstan Q sama dengan 20. Catat jika istilah sin 2T tidak muncul di persamaan 21, kemudian Q sama dengan 20 akan menjadi solusi seimbang dari persamaan tersebut. Nah, saya Adinda Aulia Putri akan menunjukkan. Nah, kita lihat grafiknya. Maka solusi dari permasalahan nilai awal 21 dan 22 itu adalah dq per dt ditambah 1 per 2q sama dengan 10 ditambah 5 sin 2t q0 sama dengan 0. Nah, mari kita pertimbangkan kecukupan dari model matematika untuk masalah ini. Model ini bertumpu pada beberapa asumsi yang belum dinyatakan secara eksplisit. Pertama, jumlah air di kolam dikendalikan sepenuhnya oleh laju aliran masuk dan keluar, tidak ada yang hilang oleh penguapan atau rembesan ke tanah, dan tidak ada yang diperoleh dengan curah hujan. Hal yang sama berlaku untuk bahan kimia, itu mengalirkan masuk dan keluar dari kolam, tapi tak satu pun yang diserap oleh ikan atau organisme lain yang hidup di kolam. Akurat atau tidaknya hasil yang diperoleh dari model sangat bergantung pada validitas asumsi penyederhanaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke problem yang kedua, yaitu tangki awal berisi 120 liter air murni, lalu campuran yang mengandung konsentrasi gamma dengan satuan gram per liter. Garam memasuki tangki dengan kecepatan 2 liter per menit, dan campuran yang diaduk dengan baik meninggalkan tangki dengan kecepatan yang sama. Carilah ekspresi dalam gamma untuk jumlah garam dalam tangki kapan aja, yaitu T. Juga temukan jumlah garam yang membatasi di dalam tangki jika T tak terhingga. Ini untuk penyelesaian problem 2, saya Suarmita akan menjelaskan mengenai penyelesaiannya. Nah, misalkan jumlah garam dalam tangki di setiap saat atau QT. Nah, di sini pada soal awal, awalnya tangki tidak ada garam, maka Q saat T-nya sama dengan 0 itu 0 karena garamnya pada awal tangki tidak ada. Nah, lalu untuk masalah nilai awalnya itu Q0 sama dengan 0. Nah, untuk initial conditionnya. Jadi di sini untuk kadar jumlah garam setiap saat itu disimbolkan dengan dQ per dt, yaitu sama dengan jumlah garam masuk dikurang jumlah garam keluar. Nah, V in-nya sama dengan 2 liter per menit dikali gamma gram per liter. Karena di sini 2 liter per menit itu sama dengan kecepatan masuknya dikalikan dengan larutan garam yang ada dalam tangki. Jadinya 2 gamma gram per menit. Lalu di sini untuk volume keluarnya yaitu adalah saat garam ditambah garam plus air atau campurannya itu keluar dari tangki. Nah, di sini 2 liter per menit dikalikan dengan QT per 120 gram per liter sama dengan QT per 60 gram per menit. Atau di sini kadar jumlah garam setiap saat itu sama dengan volume masuk dikurang volume keluar. Jadinya 2 gamma gram per menit dikurang QT per 60 gram per menit. Jadinya 2 gamma kurang Q per 60. Nah, untuk menyamakan antara ruas kiri dan kanan, kita kali silang dengan 60. Sehingga di ruas kirinya, sehingga dia bisa lebih disederhanakan. Lalu, selanjutnya kita memisahkan variabelnya. Variabelnya dengan DQ, Q dengan Q, dan T dengan T. Sehingga 60 per 120 gamma dikurang Q dq sama dengan dt. Nah, selanjutnya kita integralkan untuk kita cari ekspresi dalam
gamanya. Nah, di sini kita integralkan kiri dengan kanan, jadinya min 60 ln 120 gamma dikurang Q sama dengan T tambah C. Nah, di sini untuk menghilangkan 60 ini, di sebelah kiri kita bagi dengan 60 ke 2 ruasnya, menjadi ln 120 gamma dikurang Q sama dengan min T per 60 tambah C per 60. Jadi di sini karena karena di sini kita ingin mencari ekspresi dalam gamanya, kita misalkan saja C per 60 ini sama dengan B. Nah, di sini karena sudah dimisahkan, jadinya ln 120 gamma dikurang Q sama dengan min T per 60 ditambah B. Nah, lalu kita ambil eksponensial dari kedua sisinya. Jadinya 120 gamma dikurang Q sama dengan E pangkat min T per 60 E pangkat B. Nah, di sini karena E pangkat B itu sama dengan konstanta C di sini. Jadinya kita ubah 120 gamma dikurang Q sama dengan C E pangkat min T per 60. Nah, jadinya kita pindahkan 120 gamma yaitu ke sebelah kanan, jadinya min Q sama dengan C E pangkat min T per 60 dikurang 120 gamma, jadinya Q sama dengan 120 gamma dikurang C E pangkat min T per 60. Nah, kembali lagi ke masalah nilai awal atau initial conditionnya di saat tangki kosong. Nah, di sini Q di saat T-nya sama dengan 0, QT, jadinya Q0 sama dengan 0. QT-nya itu kita masukkan tadi model Q sama dengan 120 gamma dikurang CE pangkat min T per 60 di saat Q-nya 0 dan T-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan Q0 dan T-nya sama dengan 0, jadinya 120 gamma dikurang CE sama CE dikali 0. Lalu 120 gamma dikurang C. Nah, jadi C-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya C sama dengan 120 gamma. Nah, di sini kita dapatlah nilai C-nya itu sama dengan 120 gamma. Nah, kita masukkan nilai C ini ke persamaan ini. Sehingga dia 120 gamma dikurang 120 gamma dikali E pangkat min T per 60. Jadinya jadi persamaannya ini disederhanakan. Nah, jadi untuk T sama dengan tak hingga, kita masukkan kembali pada persamaan ini T-nya menjadi 120 gamma 1 dikurang E pangkat tak hingga per 60. Nah, jadi untuk itu kita cari nilainya sama dengan E pangkat min tak hingga per 60 sama dengan 0 untuk nilai Q-nya. Jadi untuk nilai Q T sama dengan tak hingga, jadinya mendapatkan hasilnya 120 gamma. Nah, di sini penyelesaian grafik pada aplikasi Maple-nya seperti ini. Ini sama ya hasilnya dengan aplikasi Maple. Ini gambar grafiknya. Nah, jadi ekspresi dalam Y itu untuk jumlah garam dalam tangki saat T itu dia ini Q sama dengan 120 gamma dikurang CE pangkat min T per 60. Nah, di sini untuk dia T sama dengan tak hingga, ekspresi dalam gamanya itu untuk Q-nya itu sama dengan 120 gamma. Sekian dan